Bandung minta online dari Mbak Bontang dari Pak, tolong dong mami mau ikutan. Selalu ku tinggikan, ku lakukan selamanya dengan Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta selalu. Ku tinggikan
nama Tuhan, Shalom. Semua jemaat Tuhan yang mendengarkan ibadah lewat live streaming. Di malam hari yang indah ini, mari kita bersama-sama menikmati kasih Tuhan. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun di tengah keadaan yang ada, kita tetap masih bisa beribadah saat malam hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sangat baik Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di malam hari ini Bapa. Kami dapat beribadah Tuhan walaupun kami tidak dapat bertemu. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan dimanapun kami berada, yang melihat live streaming di saat malam hari ini Tuhan, kami tetap menerima berkat-Mu Bapa. Kami masih dapat menikmati kasih-Mu Tuhan yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mau menaikkan setiap pujian kami Bapa. Terimalah Tuhan, layakkan setiap kami. Engkau saja yang bertahta Tuhan di atas setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau memberkati Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti Bapa. Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan. Bahkan ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa, itu semua karena perkataan Tuhan Yesus lewat hamba-Mu Abah Daniel Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin Bapa. Amin. Indah kerinduan kami Tuhan. Kami hendak bernyanyi dan kami hendak bermazmur bagi-Mu Yesus. Selagi kami ada Tuhan, selagi kami masih tetap hidup di dalam Engkau Tuhan. Haleluya Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak
segala puji syukur kami. Terima kasih Bapa, syukur bagimu Tuhan. Kami bersyukur Yesus, sebab Engkau ajaib Bapa, sebab Engkau yang mulia Yesus, karena kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, karena kasih-Mu Tuhan. Kau sungguh besar Yesus, Kaulah yang kami tinggikan, Kaulah perisai kami. Pertahankan kami Tuhan, syukur bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kaulah yang setia, Kau Allah yang mulia. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, benar Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tetap meninggikan Engkau Yesus. Kami masih mau memuliakan Engkau Bapa. Kami mau menaikkan setiap pujian kami ini Tuhan di hadapan-Mu, di hadapan tahta-Mu Yesus. Sebelum kami mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, kami mau menerima janji-Mu Tuhan. Kami mau menerima kasih-Mu Bapa yang sungguh besar dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau yang menyertai kami Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Oh, ya Yesus, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini, katakan Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah,
terimalah pujian kami Tuhan, Kau sudah terima Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami Tuhan lewat hamba-Mu ini Abah Daniel di malam hari yang indah Tuhan ini. Kami mau menerima berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau saja yang berbicara Tuhan. Kami imani hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, shalom saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini di hari Selasa tanggal 14 April 2020. Kita bersyukur buat kesempatan yang baik yang Allah berikan, dan kita percaya bahwa pujian yang kita naikkan, ucapan syukur yang kita naikkan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, khususnya Philadelphia Family yang hari ini boleh bersama-sama kita menikmatinya. Kita masuk di pertengahan kedua dari serial kita Mazmur 91 dengan tema utama dalam lindungan Allah. Dan hari ini bagian yang ketujuh, kita akan bersama-sama membaca dari Mazmur pasal 91 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian: Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita tahu hari-hari ini kita sedang menghadapi satu persoalan-persoalan bangsa, bahkan dunia yang begitu luar biasa. Kita sudah menyelesaikan seri pertama sampai dengan yang ke-6. Dan kita hari ini masuk dari seri yang ke-7 dengan satu jelas firman Tuhan menyebutkan di sini, menjelaskan kepada kita bahwa janganlah membiarkan kekhawatiran kita mengalahkan dan merobohkan tembok iman kita. Kita bisa bayangkan ini sudah hari yang keberapa kita berada di dalam rumah, mungkin membatasi pergaulan, membatasi berkomunikasi. Bahkan ada banyak hal yang harusnya kita kerjakan mulai tidak kerjakan. Ada beberapa rancangan yang sudah kita tata begitu luar biasa, tetapi akhirnya harus berhenti atau mungkin bahkan harus gagal, harus batal. Ada beberapa proyek, ada beberapa rancangan. Dan kalau ini dibiarkan dan kita terfokus kepada masalah itu, saudara perhatikan, maka akan muncul kekhawatiran. Begitu kekhawatiran itu kemudian dikasih pupuk lagi berupa ketakutan, lama-lama itu akan merobohkan benteng iman kita, tembok iman kita. Seharusnya justru pada saat-saat dimana kita mulai khawatir, disitulah kita saatnya yang tepat untuk memperkuat dan memastikan bahwa iman kita itu kokoh. Saudara perhatikan, iman yang kokoh itu teruji bukan pada saat semuanya baik. Kalau semuanya baik, orang mungkin bisa kelihatan kokoh walaupun rapuh di dalamnya. Kita bisa tersenyum karena semua ada yang diandalkan. Walaupun pada saat banyak orang berkelimpahan juga ada yang jatuh. Tetapi ketika iman dalam keadaan yang menurut orang tidak punya iman, kita dibenturkan, kita berlimpah persoalan, maka disitulah akan kita belajar untuk memastikan bahwa belajar memperkuat dan memastikan bahwa iman kita itu semakin kokoh. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh menikmati firman ini. Kenapa? Karena satu, punya keyakinan bahwa Tuhan yang punya hidup kita, bahwa firman itu ya dan amin. Apakah kita mau tetap trust and obey kepada firman Tuhan atau tidak? Saudara, jika kita sudah berkata kepada Tuhan, segalanya telah kuserahkan kepadamu, itu artinya bahwa kita nggak boleh khawatir lagi seharusnya. Tuhan, ketika Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan diberikan kepada Tuhan bukan hanya ketika kita datang kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar datang menyembah, tetapi menyerahkan itu kepada Tuhan. Dan waktu diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memberikan kelegaan kepada kita. Nah, saudara perhatikan di sini, bagaimana caranya?
Minggu yang lalu kita sudah belajar dengan mendengar, memperkatakan firman. Pertama mendengar firman, memperkatakan firman, melakukan firman. Itu adalah tindakan seimbang untuk iman yang kokoh. Jadi iman yang kokoh bukan hanya sekedar mendengar firman. Iman yang kokoh bukan hanya sekedar memperkatakan firman. Iman yang kokoh juga harus dilakukan dengan cara melakukan firman sebagai tindakan seimbang untuk iman kita tetap kokoh. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, mungkin kita sering mendengar, tapi hari-hari ini mungkin jarang dinyanyikan pujian ini. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Rapnya gimana? Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara perhatikan, pujian ini luar biasa loh. Ini adalah bentuk pujian dari penyerahan kepada Tuhan. Maka tema tahun ini trust, bukan hanya sekedar percaya, tetapi mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. So kalau cuma percaya itu gampang, tetapi mempercayakan, kita percaya dan mempercayakan hidup kita. Itulah pujian tadi menghayati bahwa sebenarnya ketika kita menyanyikan pujian itu dan kita menghayatinya, dapat memberikan kuasa yang besar. Kenapa? Karena pujian itu mengandung penyerahan yang total kepada kuasa perlindungan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan jaminan yang pasti dari kasih setia Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan El Elyon menjadi tempat perteduhan, dari ayat yang ke-10 tadi, menjadi tempat perteduhan, maka jaminan itu akan dinyatakan. Perhatikan di situ, malapetaka, perhatikan, tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Mungkin ada orang bertanya, Pak, bagaimana kalau yang sekarang ternyata juga udah kena malapetaka? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita sudah ada jatuh di sana. Dulu di padang gurun ketika ada tulah, ular tedung, maka kemudian firman Tuhan menyuruhkan supaya membuat patung ular dari tembaga. Barang siapa memandang kepada patung itu, maka kemudian menjadi sembuh mereka, diselamatkan mereka. Saudara perhatikan, kita mungkin hari ini dalam kondisi seperti itu. Kita sedang mulai tergiring ke sana. Tuhan katakan, ayo kita kembali memandang kepada salib Yesus, memandang kepada keagungan Tuhan Yesus yang sudah mati, sudah menebus kita, sehingga kita berada di bawah kepak sayapnya. Kenapa? Karena ada di bawah naungan tahta kemurahan Allah. Nah, saudara perhatikan, ini luar biasa. Perhatikan di sini, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Tidakkah kita mengasihi juru selamat kita yang luar biasa dan mengagumkan itu? Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, lalu bagaimana caranya? Kita harus memahami satu demi satu bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Kenapa? Karena tema besar kita adalah Tuhan tempat perlindungan kita, dalam lindungan Allah. Memperhatikan ayat pokok yang dibaca tadi, saudara perhatikan, Tuhan tidak berkata malapetaka tidak akan menimpa dunia. Dunia bisa kena malapetaka. Tidak ada kita kata gunung akan tetap meletus. Ada malapetaka di dalam ke atas dunia. Perhatikan, Tuhan tidak berkata malapetaka tidak akan menimpa dunia. Tidak. Tetapi Tuhan katakan malapetaka tidak akan menimpa kamu. Beda kan? Dunia boleh ada. Saya perhatikan, dunia boleh menghadapi gejolak. Tapi kita perhatikan di sini kemarin katakan, meskipun 1000 lebah di sebelah kiri dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpa kita. Kenapa? Ada di dalam perlindungan Tuhan. Demikian juga tulah.
Itulah makanya peristiwa Paskah itu dilewati. Hanya ada darah di jenang dan di ambang pintu saja. Maka malaikat maut ketika tulah yang ke-10 tidak menimpa orang-orang umat pilihan Tuhan. Kenapa? Karena ada darah di situ. Bukan mereka hebat, bukan mereka, tapi perlindungan dari darah Yesus yang digambarkan di situ, darah anak domba itulah yang membuat mereka menjadi selamat. Saudara, kita tidak tahu darahnya, melihat, tidak bisa melihatnya, tapi dengan iman ketika kita menerima Dia, percaya kepada Dia, maka perlindungan yang sempurna itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, perlindungan dari jenis apa? Perlindungan dari jenis virus yang belum ditentukan obatnya. Perlindungan dari berbagai permasalahan global, persoalan global yang belum ada jalan keluarnya. Saya perhatikan, keadaan inilah yang menjadi janji Tuhan bagi kita dan keluarga kita. Perhatikan di situ. Itulah makanya pemazmur pernah bilang begini, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Hari-hari ini kita bisa membuktikan orang yang besar, orang kecil, orang pejabat, orang tidak, orang terpelajar atau tidak. Saudara perhatikan, mengalami persoalan yang sama. Tetapi kalau saya merenungkan karena keadaan di desa, di masyarakat yang sederhana, maka yang kena dampak, yang ketakutan banget itu malah justru bukan orang-orang yang sederhana. Mereka tetap ke sawah, mereka tetap tandur, mereka tetap bekerja, mereka tetap keliling, mereka tahu ada masalah ini. Tetapi karena mereka mengesampingkan untuk tetap bergerak, maka perhatikan, karena mereka bergerak akhirnya makan juga menjadi nikmat, sehingga imun tubuhnya juga menjadi kuat. Berbeda dengan orang yang takut, orang yang khawatir, dia autoimunnya menjadi lemah sekali. Perhatikan di sini, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Apa yang bisa diandalkan hari-hari ini? Kata percaya di sini dalam Mazmur ini, saya perhatikan, ini menggunakan kata cacah. C-H-A-C-H-A-C-A-H. Caca. Saudara perhatikan, dan ini merupakan akar kata dari tempat perlindungan. Percaya di tempat dalam Mazmur 91. Jadi ada keselarasan, kesejajaran. Kata cacah ini adalah kata percaya tetapi akar kata dari perlindungan. Artinya apa? Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, itu berarti sama artinya dengan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan mempercayai tuntunan serta hikmatnya. Ketika kita benar-benar bercaca, percaya, ketika kita benar-benar ada di dalam perlindungan Tuhan, berarti kita sedang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Masa borong Tuhan, wis terserah Tuhan, pokoknya manut Tuhan. Ketika kita sudah begitu, maka kita kemudian akan mempercayai, ya kan, tuntunan dan serta hikmat Tuhan. Dan orang yang mempercayakan, maka dia akan menuruti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apa yang diberikan oleh firman, dia akan iya dan amin. Bukankah kata firman Tuhan jelas disebutkan bahwa Kristus itu adalah ya dan amin dan hanya ya untuk setiap janji Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Ulangan pasal 19 ayat 4 dan ayat yang kelima. Kalau kita belajar kembali dalam kitab Ulangan, ada 6 kota tentang menceritakan tentang kota-kota perlindungan pada zaman Yosua. Untuk apa kota perlindungan dibuat waktu itu? Adalah untuk orang-orang atau melindungi orang yang melakukan pembunuhan tetapi bukan dengan sengaja. Jumlahnya ada 6 kota. Dan itu menyebar di seluruh wilayah di mana umat Tuhan berada. Ada yang di sebelah kini, ada yang di seberang sungai Yordan. Apa itu? Itu adalah gambaran dari Tuhan Yesus yang pada waktu itu tetap tersembunyi. Setiap orang yang melakukan pembunuhan tidak disengaja dan akhirnya orang itu mati, kan harusnya dihukum mati. Tapi ketika dia lari ke kota itu, dia dianggap bersalah. Tapi kalau dia lari ke kota perlindungan itu, maka orang itu tidak boleh diapa-apakan. Dia dipelihara di situ, dia hidup di situ, berapapun orangnya, bukan di penjara. Kalau zaman dulu orang yang membunuh ya harus dibunuh. Pada zamannya itu, saudara perhatikan. Dan ini ternyata tersembunyi terus sampai digenapi oleh Tuhan di atas kayu salib. Kenapa di atas kayu salib?
Ketika Tuhan katakan di atas kayu, karena korban Yesuslah yang membuat keselamatan itu kemudian menjadi kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Di dalam PL itu dirahasiakan, dan di dalam perjanjian baru itu disingkapkan. Di kayu salib Yesus menaruh semua dosa-dosa kita. Ketika Dia bilang, Eli, Eli lama sabaktani, ya Allah kenapa Engkau meninggalkan aku? Dia sedang memikul dosa dunia. Langit menjadi gelap sejak jam 12 menjadi gelap gulita. Menakutkan sekali. Dosa begitu besar. Termasuk juga dosa menyalibkan Dia, yang kadang kita nggak sengaja. Sudah tahu bahwa berbohong itu dosa, ya masih berbohong. Lagian berbohongnya itu dengan kalimat yang sangat rohani sekali. Gak apa-apa, mumpung gak ada orang. Kan? Coba perhatikan. Tidak sengaja. Tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan pada waktu menghadapi kehidupan kita yang kadang kita nggak sadar jatuh dalam dosa. Tuhan bilang begini, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita kan nggak tahu apa yang mereka perbuat, apa yang kita perbuat. Tuhan katakan, ampunilah mereka. Mereka siapa? Bukan hanya kepada orang-orang yang ada di situ, tetapi kepada segala zaman, termasuk kita. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Walaupun pagi minta perlindungan, tetap saja ada dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa ucapan mungkin, dosa perbuatan, bahkan hanya dosa perasaan jengkel sama orang saja itu dosa. Sudah perhatikan, kita tidak tahu, padahal kita harusnya menghormati kematian Tuhan, pengorbanan Yesus, tapi ternyata tidak bisa melakukannya. Tapi Tuhan sudah berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini satu hal yang luar biasa. Bagaimana caranya? Ketika kita lari menghampiri Dia untuk berlindung kepada Dia, maka iblis tidak berkuasa lagi di hati kita. Ketika kita keluar perjalanan umat Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, ketika mereka ada di bawah bayang-bayang tiang awan dan tiang api, maka mereka aman kecuali mereka berontak. Demikian juga di dalam hidup kita. Kalau kita lari kepada Tuhan, ada di dalam perlindungannya, iblis tidak bisa berkuasa lagi. Saya perhatikan, Yesus adalah kota perlindungan kita. Tuhan berkata, sebab upah dosa itu adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena kita sering berbuat dosa juga, tapi Tuhan katakan upah dosa maut. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Bahkan Pak, dosa saya besar sekali. Yes, tetapi darah Yesus lebih besar kuasanya, kasih Allah lebih besar. Yang tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni kalau kita mau datang kepada Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan kalau kita mau datang kepada Tuhan. Sudah perhatikan, kenapa? Sebab upah dosa itu maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bersyukur kepada Tuhan bahwa Yesus adalah tempat perlindungan kita. Saudara, yang kedua, bagaimana kita menyingkapkan kebenaran yang tersembunyi ini? Coba kita akan membaca ayatnya. Yosua pasal 20 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Coba dibaca, udah ketemu? Ada yang udah ketemu? Yosua pasal 20 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ya. Bisa baca yuk, Anda coba. Yosua pasal 20 ayat 7 sampai 8. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kades di Galilea, di pegunungan Naftali dan Sikem, di pegunungan Efraim dan Kiryat Arba, itulah Hebron, di pegunungan Yehuda, dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko. Mereka menentukan Bezer di padang gurun, di dataran tinggi, dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye. Saya perhatikan, ini luar biasa loh. Tidak ada nama yang kebetulan ada di dalam firman Tuhan. Kita dulu belajar Gosen. Bukan kebetulan bahwa Gosen itu supaya aku dekat dengan engkau dan engkau dekat dengan aku. Ya, yaitu tempat yang ditempatkan di situ supaya dekat dengan Allah. Tidak ada kebetulan ada Karah. Tidak ada kebetulan ada El Elyon. Demikian juga 6 kota ini bukan kebetulan nama-nama itu ada. Dan kalau kita belajar dari nama-nama 6 kota itu, perhatikan. Yang pertama, Kades.
Kades gitu ya. Kades artinya kudus atau tempat perlindungan. Yang kedua, Sikem bermakna bahu. Saya perhatikan, di Sikem itu ada sumur Yakub dan makam Yusuf. Lalu yang ketiga, Kiryat Arba atau Hebron. Apa artinya? Persahabatan atau persekutuan. Di Kiryat Arba di Hebron itu ada makam Abraham dan Sarah. Saudara perhatikan, Kiryat Arba itu persahabatan atau persekutuan. Lalu di timur Yordan ada 3 lagi. Yang pertama Bezer. Bezer itu bermakna kubu pertahanan. Lalu yang kelima Ramot, tempat yang tinggi atau ditinggikan. Dan yang keenam namanya Golan. Golan itu bermakna bergirang atau bersuka cita. Jadi kalau ini kemudian pesan yang didapat dari 6 nama ini bukan satu kebetulan. Dulu mungkin tersembunyi, tidak ngerti. Tapi sekarang coba kita mau belajar. Ini menuju kepada Yesus. Pesan yang didapat dari nama-nama itu. Kalau saya menggabungkan dari arti, dari makna tadi itu, saya perhatikan, kita dapat menemukan tempat perlindungan, Kades, di bahu Tuhan yang kuat, Sikem, di mana ia menawarkan persekutuan, Hebron. Dialah kubu pertahanan Bezer kita, dan ia meninggikan Ramot kita di atas semua persoalan kita dengan penuh sukacita. Golan. Indah berkali kan? 6 kota itu kalau digabungkan, kita dapat menemukan tempat perlindungan di bahu Tuhan yang kuat, di mana kita atau di mana ia menawarkan persekutuan. Dialah kubu pertahanan kita, dan ia meninggikan kita di atas semua persoalan kita dengan penuh sukacita. Ini persoalan, ini ditinggikan. Makanya selalu katakan, bagai Raja Wali mengatasi gunung tinggi, bagai Raja Wali. Terus tuh, perhatikan, bagai Raja Wali yang terus, ini badai, dia akan di atas lagi, badai akan di atas lagi. Persoalan itu tidak akan pernah tidak ada selama kita ada di dalam dunia. Maka kita tidak bisa berdoa, Tuhan bebaskan dari persoalan. Tapi Tuhan akan membawa kita selalu menang di atas persoalan itu. Sama ketika perahu Nuh, ketika air bah itu, sudah perhatikan, selama Nuh itu ada di dalam perahu, goncangan ombak itu pasti kena di perahu. Andai Nuh dan keluarganya itu jatuh, tapi jatuhnya kan masih ada di dalam perahu sehingga tidak tenggelam. Itulah kita di dalam perlindungan, masih ada di situ. Kenapa? Karena kita sudah menemukan tempat perlindungan. Siapa? Di bahu Tuhan kita, Yesus. Ketika ia menawarkan persekutuan, datang kepada Tuhan. Perhatikan, dia adalah kubu pertahanan kita dan meninggi kita di atas semua persoalan kita dengan penuh sukacita. Dan ini gambaran dari Tuhan kita Yesus Kristus sebagai gembala agung kita. Saat kita menghadapi pergumulan hidup, ia menawarkan bahunya dan mengangkat dia. Itulah makanya ketika dalam kesulitan apapun, tidak pernah tawar hati. Bahkan ketika dalam kesulitan, dia tetap berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kenapa? Karena bukan kita yang memikirkan dia sebenarnya, dia yang memikirkan kita. Maka dia melakukan kenosis untuk turun ke dalam dunia ini, karena begitu besar cinta Allah akan dunia ini. Kita tidak mampu sampai ke sana, tapi Allah yang turun menjadi manusia, yang tahu betul semua kebutuhan kita sebagai manusia. Nah, saudara perhatikan, Tuhan rindu kita setuju untuk dilindungi hari ini. Bukan hanya sekedar Tuhan, engkau perlindungan, kita setuju enggak terhadap perlindungan Tuhan? Untuk apa? Untuk naik ke atas bahunya, masuk dan aman di dalam benteng pertahanan yang tidak tertembus. Kita masih ingat tentang perumpamaan atau tentang kisah bagaimana seorang yang mampu melewati tali di atas sungai Niagara, dan orang semua bersorak-sorai, wah hebat, 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 luar biasa. Ketika dia menawarkan, apakah di antara kalian percaya? Semua percaya kalau seandainya saya menggendong salah seorang di antara kalian tidak akan jatuh. Semua percaya. Tapi perhatikan, ketika ditawarkan, siapa yang mau ikut dengan saya?
Tidak ada yang mau. Kenapa? Dia masih mikir, nanti bagaimana kalau jatuh, nanti bagaimana kalau begini. Saudara perhatikan. Tapi ada seorang anak, saya siap. Dan ketika anak itu digendong, dia bilang, nah, hati-hati ya. Jangan melihat ke bawah, jangan melihat ke samping, lihat ke punggung saja. Kalau papa kiri, miring ke kiri, engkau juga ikut. Terus begitu. Wah, dia menyeberang, semua orang tegang. Begitu sampai di seberang, semua bertepuk tangan. Dan semua bertanya-tanya, siapakah anak pemberani itu? Begitu ditanya kenapa, dia adalah anaknya. Tahu betul kemampuan bapaknya. Maka dia ketika naik di punggung bapaknya, dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Bukankah kita sering seperti banyak penonton itu, yang percaya Tuhan itu hebat, tetapi tidak kurang yakin bahwa Tuhan itu yang hebat, itu yang sanggup menggendong kita. Perumpamaan anak yang hilang, domba yang hilang, dan dirham yang hilang, itu menggambarkan tentang bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita. Lukas 15 ayat yang kelima, Tuhan berkata, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Yang hilang di bawah badan gembira. Dan ayat yang 7 berkata, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Begitu senangnya. Dan kalau kita baca Ulangan 33 12 berkata, tentang Benyamin ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Saudara perhatikan, ini begitu luar biasa. Lalu apa sih kota perlindungan itu? Kita melihat berikutnya adalah sebenarnya gereja lokal sebagai tempat perlindungan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, satu hal lagi, kalau tadi menunjuk kepada Tuhan Yesus tentang nama-nama yang ada, tapi ada satu rahasia tersembunyi bahwa gereja lokal sebagai tempat perlindungan. Satu hal lagi yang tersembunyi di pengajaran tentang 6 kota yang tersebar adalah gambaran tentang gereja lokal yang tersebar di mana-mana. Orang-orang yang berdosa di sini bisa masuk di sini. Bahkan yang lari dari sini ketika sampai di tempat perlindungan sana bisa aman. Saudara perhatikan, kita gereja lokal, satu perhimpunan gereja, bukan hanya orang yang ada di situ, tapi bisa dari mana-mana bergabung di sini. Yang satu bersini, yang dari sini ke tempat yang lain. Saya perhatikan di sini, gereja lokal adalah tempat perlindungan. Kok bisa begitu? Sebab gereja bukan berawal atau berasal dari pemikiran manusia, tetapi gereja itu adalah idenya Tuhan. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, kata Tuhan. Saudara, mungkin hari ini kita merasa, Tuhan, kok kami gak bisa ibadah, gerejaku tidak bisa dipakai ibadah. Saudara perhatikan, konsep yang besar yang kadang-kadang keliru. Memang itu tempat bersekutu orang-orang, itu gedung gereja. Tapi tempat persekutuan kita bisa melakukan sekutuan orang-orang benar, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dari gereja-gereja secara universal, secara individu, kemudian masuk ke dalam satu persekutuan. Kenapa gereja menjadi tempat perlindungan? Sebab gereja adalah tempat di mana semua orang yang bersalah. Perhatikan, semua orang yang bersalah. Jadi di gereja tidak bisa orang mengaku saya yang paling hebat, saya yang paling benar, saya yang paling berkuasa. Saudara perhatikan, semua kita ini oleh karena kasih karunia ada di situ. Yang menerima penghukuman dan yang sedang dikejar-kejar sebenarnya. Siapa yang mengejar? Satu kali saja kalau dengan kekuatan kita berbuat baik, iblis mendakwa kita dengan kelemahan kita saja, kita menjadi takut. Istrinya Ayub itu kurang apa kebersamaannya dengan Ayub? Tapi dalam masa kepepet terakhir, dia tidak tega melihat suaminya menderita. Apa kata dia? Kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Saya perhatikan, iblis tahu kelemahan-kelemahan seseorang, dan kita ini dikejar-kejar. Bukankah firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum untuk menelan siapa yang lemah. Dapat datang dan mencari perlindungan kemana? Ke gereja. Karena di gereja itulah kita saling menopang, saling mendoakan, saling bersekutu. Ada persoalan kita doakan, ada artikel, ada firman yang diberitakan supaya kita sama-sama dibangun. Tuhan tidak ingin kita meniti jalan iman itu sendiri. Ada orang yang merasa kuat, kata Tuhan kan, hati-hati supaya engkau tidak jatuh. Saudara perhatikan, kita butuh gereja, butuh persekutuan, butuh ada hamba Tuhan, butuh ada orang-orang yang membimbing kita.
Itulah makanya butuhnya gereja Tuhan. Kita tidak bisa meniti iman sendiri. Saudara, kalau sendiri itu seperti api bara ada di dalam pembaraan, ditarik keluar, dia akan tetap menyala beberapa menit saja. Lama-lama kena angin, kena dingin, dia akan kemudian menjadi redup. Ketika digabungkan kembali, dia akan menyala. Meskipun mungkin dapat belajar dari buku, belajar agar khotbah di media kita bisa khotbah sehari, dengar khotbah 20 kali mungkin bisa. Tapi Tuhan rindu kita menjadi bagian dari komunitas iman yang namanya gereja lokal. Saudara, perhatikan di sini, Bapa membangkitkan Yesus dari kematian yang kita peringati hari Minggu yang lalu sebagai hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan, dan menempatkan dia di sebelah kanan, di kanannya. Di dalam, kalau kita baca Efesus pasal 1 ayat 21 berkata, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang disebut. Dia jauh lebih tinggi dari pemerintahan, dari kerajaan, dari nama-nama yang hebat ada di dalam dunia ini. Dia jauh lebih tinggi. Itu berarti bahwa Yesus lebih tinggi dari segala penyakit. Yesus lebih hebat dari semua wabah. Yesus lebih hebat dari semua teror, dari jerat, dari depresi, dari apapun yang kita hadapi. Maka orang-orang yang mengaku Yesusnya itu hebat, yang bangkit itu hebat, dia tetap akan berani berkata dengan iman, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kenapa bisa berkata demikian? Karena di dalam ayat 22 dan 23 Efesus 1 menyebutkan bahwa dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan ia telah diberikannya dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dengan ayat ini kita mau belajar bahwa kuasa, otoritas, dan kepenuhannya ada di dalam gereja. Perhatikan, ada di dalam gereja. Itulah makanya ketika kita memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan bersama-sama, hadirat Allah turun. Ketika hadirat Allah turun, maka akan ada sukacita di dalam setiap kehidupan kita. Itulah makanya sudah kenapa kita walaupun mungkin berjauhan, kita bisa memuji, mendengar firman bersama. Kota perlindungan yang dapat kita hampiri untuk memperoleh perlindungan ilahi. Dan yang terakhir, Kristus adalah tempat perlindungan daripada malapetaka. Saudara, di dalam Mazmur 91 ayat 9 ayat yang ke-10 ini, kalau saya mencoba lihat dari terjemahan King James, berbunyi demikian. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Indah sekali ketika kita Tuhan menjadi tempat perteduhan. Masalahnya sekarang kita berteduhnya di mana? Iya kan? Kemana kita berteduh? Pujian-pujian lama itu pendek tapi lebih mengesankan. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Ini satu ungkapan iman yang luar biasa. Kenapa? Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16 berkata, Tuhan adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, perhatikan, ia tetap berada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia. Dia ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia. Semakin lama kita tinggal di dalam kasih-Nya, semakin teduh hidup kita. Kenapa? Sebab ia menjadi tempat kediaman kita. Tuhan itu bagi kita perlindungan dan kekuatan, penolong dalam kesesakan, dan sudah terbukti, kata Mazmur 46 ayat yang pertama. Saat kita menjadikan Tuhan sebagai kotak perlindungan dan mengizinkan Dia meletakkan kita di atas bahunya,
Maka firman Tuhan katakan ia akan menjadi pertolongan yang sangat terbukti di dalam kita menghadapi persoalan hidup. Hari ini kita tahu dalam kondisi seperti ini. Mari kita mau belajar. Bukan kita lebih hebat, tetapi bangsa ini akan dipulihkan. Bukan secara global dulu, tapi ketika setiap individu dipulihkan. Kita meminta Tuhan untuk pulihkan bangsa ini, tapi belajar dari hidup kita dipulihkan, sehingga keluarga kita akan dipulihkan, rumah tangga kita akan dipulihkan, lingkungan kita dipulihkan dari dampak yang kita bawa ke dalam lingkungan yang ada. Kita mau angkat pujian ini, Bapa, pulihkan. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Bersama-sama kita berkata di hadapan Tuhan, kami umat-Mu Tuhan, rendahkan diri, sujud dan berdoa. Umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan dengan iman. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan. Kami berdoa bagi bangsa kami, Tuhan. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami, Tuhan, dan pulihkan kembali negeri kami. Sekali lagi katakan, dan pulihkan kembali negeri kami, Yesus, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami bersyukur buat malam hari ini, Tuhan. Kami bersama-sama dengan anak-anak-Mu sebangsa di negeri ini. Kami berdoa bagi bangsa kami, pulihkan bangsa kami, Tuhan. Kami percaya Engkaulah tempat perlindungan kami, ya Yesus. Engkaulah tempat perteduhan kami yang membuat kami aman di dalam perlindungan Tuhan. Ketika kami lemah, Engkau mengangkat kami, Engkau menaruh kami
kami atas bahu-Mu Tuhan, dan kami bersuka cita bergirang karena kami dekat dengan Allah, karena kami aman bersama dengan Tuhan, karena kami dicukupkan di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami lemah tapi kami punya Tuhan yang kuat. Kami terbatas tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Kami bersyukur Tuhan, meskipun kami tidak mengerti bagaimana caranya. Tapi satu hal yang kami yakini, Engkau mengerti betul jauh sampai ke kedalaman hati kami, bahkan potensi-potensi yang kami miliki. Kami tidak tahu, tapi Engkau tahu betul apa yang harus kami perbuat. Terima kasih Tuhan. Setelah Engkau memberkati bangsa kami, saatnya Engkau juga berkati setiap kami, setiap rumah tangga dan keluarga. Tuhan, khususnya yang hari ini ikut bersama-sama beribadah, jadilah Engkau menjadi pusat di dalam kehidupan mereka. Bahkan bagi seluruh Philadelphia Family yang hari ini tidak ibadah, Kau berkati mereka semua Tuhan. Ketika Engkau menjadi pusat di dalam hidup mereka, kami sungguh percaya Tuhan, Engkau pasti memberkati mereka di dalam segala hal yang baik. Lepaskan Tuhan kuasa-Mu atas kehidupan mereka. Perlindungan Allah sempurna. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur malam hari ini, dan biarlah firman ini akan tertanam dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sama-sama sudah berdoa dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tuhan berkati. Sampai berjumpa di hari Minggu jam 8 pagi. Dan kita sama-sama bersekutu di sepanjang minggu ini di dalam keluarga masing-masing. Tuhan berkati. Shalom. Sing with me and worship. He's worthy to be lifted up. Come on, sing it. In the highest, let our King be lifted up. Sing it out. Hosanna in the high.